Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas cryptocurrency beserta jaringannya. Keep going on watching. Yuk, hayu! Semakin hari, semakin ramai diperbincangkan cryptocurrency ini. Nah, sebelum kalian masuk ke dunia kripto, tentunya harus melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu, menggali berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah, tidak lupa untuk menyiapkan mental dalam nantinya ketika kita melakukan transaksi kripto ini. Oke teman-teman, kita masuk aja ke point of view yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada DeFi, Decentralized Finance. Nah, ini tuh merupakan suatu sistem yang mengizinkan usernya itu buat menggunakan jasa keuangan seperti meminjam dana, memberi pinjaman, atau bahkan melakukan perdagangan tanpa harus bergantung pada entitas yang sentralisasi. Karena fasilitasi DeFi ini tuh disediakan via Decentralized Application atau di apps. Jaringan DeFi ini juga sistem moneternya itu terbuka berupa open finance yang dibangun di atas teknologi blockchain yang sifatnya itu desentralisasi dan immutable, teman-teman. Nah, jaringan dari DeFi ini yang lagi top 5 ini ada Terra Luna, Avalanche, Wrapped Bitcoin, Uniswap, sama Chainlink. Yang kedua ada NFT, Non-Fungible Token. Nah, jaringan ini tuh merupakan aset digital yang mewakili beragam macam barang yang berwujud maupun tidak wujud, tapi dianggapnya itu unik. Jadi NFT ini tuh semacam seni digital. Bisa berupa gambar, bisa berupa games, atau digital native lainnya. Nah, si NFT ini juga bisa dibilang sebagai aset kripto di jaringan blockchain yang punya kode identifikasi serta metadata yang unik. Nah, itu yang membuat NFT ini punya valuable yang tinggi. Nah, ini ada token atau koin dari jaringan NFT. Top 5-nya, yang pertama ada Axie Infinity, yang kedua Decentraland, 3 The Sandbox, 4 Theta, 5 Tezos. Yang ketiga ada Metaverse. Nah, Metaverse ini tuh merupakan konsep dari alam semesta 3 dimensi yang rigid. Sifatnya online dan menggabungkan beberapa ruang virtual yang berbeda. Keren ya teman-teman. Metaverse ini dapat dianggap sebagai iterasi internet di masa depan. Nah, memungkinkan si pengguna itu untuk bekerja, bertemu, bermain game, dan bersosialisasi itu di ruang 3 dimensi. Cryptocurrency juga bisa sangat cocok untuk Metaverse. Nah, kripto juga memungkinkan untuk menciptakan ekonomi digital dengan berbagai jenis token utilitas dan koleksi virtual seperti NFT yang tadi dibahas. Metaverse juga akan mendapatkan manfaat dari penggunaan dompet kripto, seperti contohnya yang sekarang udah ada di Trust Wallet dan MetaMask. Selain itu juga, teknologi blockchain dapat menyediakan sistem tata kelola yang sifatnya itu transparan dan andal. Nah, berikut adalah contoh dari anak jaringan Metaverse ya teman-teman. Di top 5-nya ada Decentraland, Axie Infinity, The Sandbox, Theta, sama Enzyme Coin. 4 ada Polkadot. Nah, Polkadot ini merupakan jaringan yang dirancang untuk menggabungkan jaringan blockchain yang satu dengan jaringan blockchain yang lainnya. Biasanya jaringan ini tuh disebut jaringan multi rantai karena dapat menghubungkan beberapa jaringan gitu teman-teman. Nggak kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin itu beroperasi sendiri. Teman-teman gak usah khawatir. Kelebihan dari jaringan Polkadot ini adalah punya prospek yang bagus untuk kedepannya dan cocok banget untuk jangka panjang. Nah, top 5 dari jaringan Polkadot ini sendiri, yang pertama ada Polkadot, 2 Chainlink, 3 Kusama, 4 Kompon, dan 5 ANKR. Yang kelima ada BSC atau Binance Smart Chain. Nah, ini tuh merupakan blockchain yang bergerak secara paralel dalam mendukung ekosistem DeFi dengan Binance Chain. Nah, pertama kali diluncurkannya itu tahun kemarin pada September 2020. Si BSC ini juga menumbuhkan lingkungan baru dalam perdagangan aset kripto. Tujuannya untuk mengembangkan decentralized application atau di apps. Nah, anak-anak dari jaringan BSC ini ada Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, USDC, dan lain sebagainya. Yang keenam ada Solana. Nah, Solana ini merupakan uang kripto dengan teknologi
skala web pada blockchain yang menyediakan aplikasi kontrak pintar yang terdesentralisasi, teman-teman. Teknologi Solana juga memungkinkan transaksi yang kilat hingga mencapai 70.000 transaksi per detik, dan waktu yang dibutuhkan adalah kurang dari 0,5 detik. Dan yang perlu teman-teman tahu, proyek dari Solana ini open source sifatnya, itu fungsional. Jadi dia menyediakan solusi keuangan DeFi juga gitu yang terdesentralisasi. Top 5 dari jaringan Solana ini ada Tether, Solana, Terra Luna, Chainlink, dan The Grab. Yang ketujuh ada Avalanche. Nah, Avalanche ini merupakan proyek kripto dengan blockchain sendiri dengan mekanisme konsensus unik dan belum ditemukan di blockchain lain. Jadi, blockchain di Avalanche ini fiturnya lengkap, mulai dari penerbitan smart contract hingga kemampuan menerima token atau koin dari blockchain lainnya. Avalanche juga menerbitkan atau meluncurkan aplikasi keuangan terdesentralisasi. Dan banyak prediksi bahwa Avalanche ini merupakan jaringan atau bahkan koin-koin dan tokennya itu menjanjikan dan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Berikut adalah top 5 dari jaringan Avalanche. Ada Tether, Avalanche sendiri, Chainlink, DAI, TrueUSD. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap do your own research, karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.